Halo semuanya. Halo, selamat malam. Aku Indira dari KKHI 2024. Membahas konsep penting dalam studi strategi dan pertahanan, yaitu perbedaan antara primary military threats dan secondary military threats. Konsep ini sangat krusial karena menentukan bagaimana suatu negara menyusun doktrin militer, menentukan prioritas anggaran pertahanan, membentuk aliansi, hingga mengambil keputusan politik strategis di tingkat tertinggi. Nah, perbedaan antara ancaman primer dan sekunder bukan sekedar perbedaan istilah gitu, tetapi mereka ini merupakan kerangka analisis yang mempengaruhi cara negara memandang risiko terhadap kelangsungan hidupnya maupun stabilitas internal. Nah, dalam pemikiran strategis, ancaman militer ini dapat dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan gitu, kedekatan dan dampak strategis terhadap negara. Nah, di sini muncul dua kategori utama, yaitu ada ancaman militer primer, ada ancaman militer sekunder. Nah, klasifikasi ini tuh membantu negara menjawab pertanyaan mendasar. Ancaman mana yang mengancam kelangsungan hidup negara? Dan ancaman mana yang lebih bersifat mengganggu stabilitas tetapi tidak bersifat eksistensial? Dengan kata lain, klarifikasi ini menentukan apakah negara harus mempersiapkan perang skala besar atau cukup menggunakan pendekatan terbatas melalui kombinasi militer, penegakan hukum, dan intelijen. Lalu, ketika ancaman militer primer ini adalah ancaman yang bersifat langsung, serius, dan berpotensi mengancam eksistensi negara. Nah, ancaman ini biasanya datang dari aktor negara lain yang memiliki kemampuan militer besar dan niat bermusuhan yang jelas atau kredibel. Nah, ancaman primer ini tuh memiliki 3 karakteristik utama, yaitu mengancam kedaulatan dan integritas wilayah, memiliki potensi eskalasi menjadi perang terbuka, lalu yang terakhir membutuhkan persiapan militer dengan skala penuh. Nah, karena tingkat bahayanya ini sangat tinggi, ancaman primer ini menjadi pendorong utama dalam perencanaan pertahanan negara. Hal ini tuh mempengaruhi banyak struktur kekuatan militer, penggadangan alutsista, strategi deterrence, hingga pembukaan aliansi pertahanan. Nah, sebagai contoh kontemporer, kita dapat melihat konflik antara Rusia dan Ukraina. Nah, bagi Ukraina, invasi tersebut merupakan ancaman primer secara langsung, menantang kelangsungan hidup negara serta integritas wilayahnya. Nah, negara harus memobilisasi nih kekuatan militer penuh, membangun pertahanan berlapis dan menjalin kemitraan strategis untuk mempertahankan eksistensinya. Contoh lainnya ada ketegangan lintas selat antara China dan Taiwan. Bagi Taipei, potensi konfrontasi militer skala besar ini dipandang sebagai ancaman primer karena dapat berujung pada perang terbuka dan menentukan nasib politik dan kedaulatan wilayahnya. Nah, dalam konteks ini angkatan bersenjata juga perlu untuk disiapkan karena bisa aja ada perang intensitas tinggi, ada operasi militer berkelanjutan, ada strategi deterrence jangka panjang, yang dimana artinya fokus utamanya ini tuh bukan selagi stabilitas domestik semata, melainkan survival negara sebagai entitas politik berdaulat. Nah, berbeda dengan ancaman primer, ancaman militer sekunder ini adalah ancaman serius tapi tidak bersifat eksistensial gitu. Ancaman ini biasanya terdapat dari segi skala, wilayah operasi maupun intensitas konflik. Seringkali ancaman sekunder ini melibatkan aktor non-negara seperti kelompok teroris, insurgensi, perompakan laut, jaringan cyber. Nah, ancaman jenis ini tuh memang dapat mengganggu stabilitas nasional, aktivitas ekonomi, bahkan keamanan publik gitu, tapi gak langsung mengancam keberlangsungan negara secara keseluruhan. Sebagai contoh, perompokan maritim ini berasal dari Somalia, pernah mengganggu jalur pelayaran global. Namun, ancaman ini nggak sampai mengancam eksistensi negara-negara besar, melainkan lebih kepada keamanan perdagangan dan stabilitas regional. Nah, contoh lainnya juga ada gerakan insurgensi di wilayah Mindanao bagian Filipina, khususnya di Mindanao. Nah, konflik ini tuh merupakan tantangan keamanan yang berkelanjutan tetapi tetap dikategorikan sebagai ancaman sekunder karena tidak mengancam kelangsungan hidup negara Filipina secara keseluruhan.
Nah, penanganan ancaman sekunder ini biasanya nggak memerlukan perang konvensional ya. Skalanya itu penuh. Sebaliknya, strategi yang digunakan ini meliputi operasi kontra insurgensi, penguatan intelijen, koordinasi penegakan hukum, pendekatan sipil, dan pembangunan. Nah, pendekatan ini menunjukkan bahwa ancaman sekunder lebih berkaitan dengan stabilitas dan ketahanan negara, bukan survival negara. Nah, perbedaan utama antara ancaman primer dan sekunder adalah terletak pada 3 aspek kunci, yang dimana pertama tingkat keparahannya, tingkat urgensinya, dan dampak strategis. Nah, dengan kata lain, ancaman primer berbicara tentang survival negara, sedangkan ancaman sekunder ini berbicara tentang stabilitas resiliensi negara. Yang dimana penting untuk dipahami bahwa klasifikasi ancaman tidak bersifat statis, melainkan ancaman sekunder ini tuh dapat berkembang menjadi ancaman primer jika mengalami eskalasi signifikan. Nah, hal ini juga dapat terjadi jika ancaman mendapat dukungan negara besar, skala konflik meluas geografis, dan konflik non-negara berubah menjadi konflik antar negara. Nah, dalam era kontemporer, batas antara ancaman primer dan sekunder ini semakin kabur akibat munculnya hybrid warfare atau gray zone operation dan kompetisi cyber. Nah, serangan cyber ini misalnya awalnya dianggap ancaman sekunder. Namun jika melumpuhkan infrastruktur vital negara, maka dampaknya bisa setara nih dengan ancaman primer. Maka karena itu perencanaan strategis harus memiliki fleksibilitas tinggi dalam menilai dinamika ancaman yang terus berkembang. Nah, kalau kita klasifikasi ancaman memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan pertahanan nasional, nah negara ini harus bisa nih menyeimbangkan 2 prioritas sekaligus. Yang dimana pertama ini mencegah ancaman eksistensial melalui deterrence dan kesiapan militer penuh. Lalu yang kedua, mengelola ancaman kronis tingkat rendah agar nggak berkembang nih menjadi konflik besar. Yang dimana artinya negara itu nggak boleh hanya fokus pada perang besar semata, tapi juga harus memperkuat ketahanan domestik, stabilitas sosial, serta koordinasi lintas lembaga keamanan. Nah, pendekatan ini mencerminkan strategi pertahanan modern yang bersifat komprehensif dan multidimensional. Nah, sebagai kesimpulan, perbedaan antara primary dan secondary military threats ini merupakan kerangka analitis yang sangat penting dalam studi strategi dan pertahanan. Kenapa? Karena ancaman primer ini kan berkaitan dengan kelangsungan hidup negara, terus menuntut kesiapan perang skala, sementara ancaman sekunder ini berkaitan dengan stabilitas nasional. Dan di sini pun juga membutuhkan respon yang lebih terbatas namun berkelanjutan. Nah, namun dalam dunia yang semakin kompleks itu ditandai dengan oleh perang hibrida, operasi abu-abu, dan kompetisi cyber, batas antara keduanya ini semakin sulit dibedakan. Oleh karena itu, negara harus mampu menjaga fleksibilitas strategis, menahan risiko eksistensial, sekaligus tidak mengabaikan ancaman tingkat rendah yang persisten. Nah, pada akhirnya, klasifikasi ancaman bukan hanya soal alat analisis, tapi juga panduan praktis dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasional yang efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan keamanan nasional dan bahkan global gitu. Makanya dari itu, saya Indira. Terima kasih.